Menjadi pribadi yang merdeka tanpa bertindak seenak jidat kita, itulah judul pembahasan kita kali ini. Kata merdeka memiliki beberapa definisi, yaitu bebas dari penjajahan dan belenggu, tidak terikat atau bergantung pada pihak atau orang tertentu, tidak terkena tuntutan atau lepas dari tuntutan, bebas, lolos, independen, langgas, dan mandiri. Kemerdekaan juga dapat diartikan sebagai keadaan suatu bangsa atau negara yang pemerintahannya diatur oleh bangsanya sendiri tanpa intervensi pihak asing. Kemerdekaan suatu negara erat kaitannya dengan kedaulatan terhadap wilayah teritorial negara. Namun pembahasan ngalor ngidul kali ini akan lebih berfokus kepada kemerdekaan individu atau seseorang, karena di tengah hiruk pikuknya kehidupan ini kita semua seringkali berjuang dengan kelelahan batin, tekanan dan bentuk penjajahan diri yang lainnya. Arti merdeka dapat berbeda-beda di setiap tahap usia. Misalnya, saat masih anak-anak, merdeka berarti kebebasan untuk bermain, tertawa tanpa beban, dan mengeksplorasi dunia. Sedangkan ketika dewasa, merdeka berarti kebebasan untuk memilih jalan hidup, bersuara dengan lantang, dan bertindak dengan penuh tanggung jawab. Tetapi jangan mengartikan bahwa merdeka itu bisa hidup sesuka hati dan semena-mena melanggar aturan atau hak orang lain. Di kesempatan kali ini, kita tidak akan membahas mengenai cara memerdekakan sebuah negara, karena pembahasan itu terlalu berat untuk kita bahas. Kita akan coba membahas 3 penjajahan dan 3 kemerdekaan diri, yaitu: pertama, bagaimana cara merdeka dari penjajahan diri sendiri. Kedua, bagaimana cara merdeka dari penjajahan teman. Ketiga, bagaimana cara merdeka dari penjajahan sistem atau budaya. Karakteristik penjajah. Karena kemerdekaan erat kaitannya dengan penjajahan, mari kita bahas terlebih dahulu tentang apa itu penjajah. Penjajah itu biasanya datang dengan sifat-sifat tertentu seperti sifat sombong, sifat pongah, sifat serakah, sifat ambisius dan sifat egois. Selain itu penjajahan selalu mendatangkan rasa takut, rasa gelisah, rasa ketidakberdayaan bagi korbannya yang dijajah. Siapapun atau kelompok manapun yang melakukan penjajahan, selalu datang dengan sifat-sifat itu. Dan cara untuk melawannya adalah dengan sifat-sifat kebalikannya, seperti sifat rendah hati untuk melawan kesombongan dan kepongahan, sifat dermawan untuk melawan keserakahan, sifat sederhana untuk melawan ambisi yang tidak terkendali, sifat bijaksana untuk melawan keegoisan, dan keberanian untuk melawan ketakutan, itulah yang disebut kekuatan. Poin pertama yaitu penjajahan diri sendiri. Ketika kita hidup dengan sifat-sifat penjajah di dalam diri kita, seperti rendah diri, tidak percaya diri, rasa sombong dan merasa lebih baik dari orang lain, itu semua merupakan bentuk penjajahan diri sendiri. Karena sifat-sifat itu sangat membatasi kebebasan dan kemerdekaan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Misalnya, karena rendah diri, kita menjadi canggung dan merasa insecure, selalu memandang diri sendiri itu tidak layak dan tidak pantas. Rasa tidak percaya diri, yang membuat kita selalu merasa ragu tentang segala hal. Perasaan sombong, membuat kita merasa tidak nyaman dengan segala aturan dan ketentuan yang berlaku. Sombong bukan selalu tentang pamer, tetapi lebih dari itu, jika kita dikuasai sifat sombong maka batin kita itu penuh dengan penolakan terhadap apapun, penuh dengan rasa tidak suka dan kemarahan terhadap apapun. Kita menghakimi apapun yang tidak sesuai dengan keinginan kita, selalu penuh dengan kritik dan rasa tidak terima, bahkan selalu menyalahkan apapun termasuk Tuhan sekalipun disalahkan atas segala sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita. Begitulah kesombongan menjajah dunia kita, kita merasa berhak melanggar aturan duniawi maupun ilahi karena merasa menjadi korban dari ketidakadilan. Merasa lebih baik daripada orang lain juga membuat kita merasa tidak nyaman, walaupun kita awalnya mungkin tidak sadar, barulah ketika kita merasa orang lain lebih baik dari kita maka kita pun menjadi resah. Sifat-sifat penjajah seperti itu tentu sangat mengekang dan membatasi kebebasan serta kemerdekaan kita. Jika kita memiliki rasa rendah hati sedikit saja maka kita akan lebih bebas untuk mengakui kehebatan orang lain, lebih bebas untuk tidak terganggu aturan-aturan, lebih merdeka ketika melakukan kesalahan-kesalahan wajar, karena tidak malu dan tidak khawatir dipandang rendah oleh orang lain. Jangan salah paham, tentu kita perlu hidup terpuji namun jangan melakukannya demi ingin dipuji. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa hidup merdeka dengan segala aturan dan tuntutan yang ada?
Pertama-tama kita perlu melihat diri sendiri terlebih dahulu dan bertanya apakah saya yang sekarang, dengan kepribadian dan dengan cara saya melihat dunia serta cara saya menjalani hidup sudah sesuai dengan prinsip kemerdekaan, apakah saya pantas merdeka? Atau jangan-jangan justru dengan karakter saat ini malah akan bahaya dan merugikan semua pihak jika berjuang untuk merdeka, karena bisa saja berjuang dengan cara yang salah, dan malah melanggar hukum ilahi maupun duniawi. Maka dari itu penting bagi kita untuk memeriksa diri kemudian menyelaraskan diri dengan prinsip, jika prinsip hidup kita sesuai maka kita tidak perlu repot dan pusing dengan penjajahan-penjajahan yang sebenarnya tidak terlalu perlu untuk kita hiraukan. Terkadang kita terlalu dipusingkan oleh hal-hal tidak penting yang justru malah itulah yang merenggut kebebasan dan kebahagiaan kita, contohnya gosip viral di sosial media, keinginan yang berlebihan, hasrat ingin unggul daripada orang lain dan lain sebagainya. Ketika kita mulai menyadari bahwa bukan orang lain yang menjajah kita, melainkan diri sendiri dengan sifat-sifat yang menyulitkan diri sendiri setiap hari, mungkin kita akan mulai memikirkan cara untuk merdeka dari sifat-sifat itu semua, misalnya dengan belajar rendah hati. Dengan kerendahan hati maka perlahan-lahan kita akan mulai bisa menerima ketentuan-ketentuan atau aturan duniawi maupun ilahi. Setelah batin kita lebih tenang kita pun akan lebih mampu melihat dengan lebih jelas sehingga bisa memilah-milah dan mulai bisa bijaksana untuk mengambil langkah dan tindakan untuk merespon. Misalnya saja ketika di sekolah maupun di tempat kerja diterapkan aturan yang mengatur potongan rambut ideal, mungkin kita merasa aturan itu tidak perlu, mungkin juga ada yang merasa marah karena tidak bisa bebas mengatur rambutnya sendiri sesuka hati, namun dengan kerendahan hati dan kebijaksanaan, kita sadar bahwa ketika kita menjadi bagian dari sesuatu, maka kita perlu mengikuti aturan yang disepakati, karena dalam hal ini tidak terlalu penting juga untuk kita ngotot atau berjuang melawan aturan itu, toh jika dipikir lagi pasti ada baiknya juga, mungkin demi kebaikan bersama. Jika kita ikhlas kehilangan beberapa kebebasan, seperti kebebasan untuk mengeluh, menghakimi, membenci atau ikhlas melepas ambisi dan keinginan tak terkendali, dan mulai ikhlas menerima ketentuan dari yang ilahi, mungkin kita akan mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan lain yang sebelumnya tidak kita ketahui. Setelah itu kita pun otomatis terbebas dari kekangan dan penjara batin kita sendiri. Poin kedua, merdeka dari penjajahan teman. Jika kita adalah orang yang merasa tertekan dan dirugikan oleh teman kita yang memiliki karakter egois atau pendengki, maka kita perlu melakukan sesuatu untuk merubah keadaan. Namun yang perlu kita ingat adalah apakah tindakan kita itu untuk merubah keadaan atau untuk menghukum. Terkadang sikap orang lain itu adalah percikan, yang menegaskan diri kita sendiri, kita bisa berkaca dan melihat diri sendiri melalui sikap orang lain. Misalnya saja ketika teman kita menghina kita, itu akan menegaskan siapa diri kita sebenarnya. Jika kita orang sabar dan bijak, tentu akan merespons dengan cara yang berbeda dengan seorang pemarah, berbeda pula dengan seorang penakut. Mahatma Gandhi pernah bilang, jika seseorang menyerangmu, kau perlu menunjukkan keberanian, bersedia menerima beberapa serangan, untuk menunjukkan kau tidak akan menyerang balik, dan juga kau tidak dapat dipermainkan. Hal itu memunculkan sifat alami dalam diri manusia yang membuat kebenciannya padamu berkurang dan respeknya bertambah. Karena seorang pendengki itu menyukai kelemahan dan ketakutan orang lain, pendengki juga suka melihat orang lain merasa terganggu, marah, mengeluh dan frustasi. Namun seorang pendengki itu tidak sadar kalau dirinya pendengki, seorang yang suka menghakimi atau menghina tidak melakukannya untuk menghina, mereka tidak sadar kalau dirinya menghina, karena bagi mereka itu hanya sekedar ekspresi kemarahannya atas ketidaksukaannya terhadap orang lain. Namun yang pasti, pendengki tidak mengganggu orang yang kuat secara mental walaupun orang tersebut tidak galak. Saya punya sebuah cerita, anggap saja ini cerita pribadi saya, agar mudah dalam menyampaikannya. Saya punya beberapa orang teman yang sering berkata sembarangan, awalnya saya selalu terpancing untuk mendebat, namun setelah sekian lama, hasilnya malah semakin menyulitkan. Saya kira saya telah menunjukkan keberanian dengan cara berani melawan argumennya itu, namun nyatanya tidak. Karena yang sebenarnya saya tunjukkan adalah saya terganggu, frustasi dan tidak nyaman dengan situasi itu, saya berharap mereka berhenti bersikap seperti itu, dengan kata lain, saya meminta sesuatu dari mereka, makanya secara tidak sadar, itu malah semakin memupuk kedengkian.
Setelah dipikir-pikir ternyata memang tidak terlalu penting meladeni dan terlibat hal semacam itu, akhirnya entah dari mana muncul perasaan tidak peduli lagi, dan merasa saya tidak perlu berharap mereka berubah, saya menjadi tidak merasa panas lagi dengan sikap orang-orang pendengki, saya tidak peduli bahkan tidak lagi merasa dongkol, tidak lagi merasa ingin memukulnya jika ada kesempatan, namun jika memang sudah kelewatan dan memang benar-benar harus berkelahi, saya juga tidak keberatan melakukannya, dan tidak peduli apakah akan menang atau kalah. Ternyata mungkin mereka bisa merasakan keberanian yang berbeda, sehingga lambat laun mereka berhenti bersikap dengki dengan sendirinya. Begitulah cara merdeka dari penjajahan kedengkian di lingkungan pertemanan. Selanjutnya, poin ketiga adalah merdeka dari penjajahan sistem atau budaya. Pernahkah Anda menjalani hidup dengan standar yang ditentukan oleh lingkungan, oleh sistem dan budaya orang-orang di sekitar Anda? Jika pernah, maka Anda pasti mengerti rasa tidak nyamannya. Budaya memiliki beberapa standar yang menilai baik buruknya seseorang, namun standar-standar itu tidak selalu baik dan tidak juga selalu buruk. Tugas kita adalah memilah, dan memilih manakah yang akan kita jalani, yang tentunya sesuai dengan prinsip kita, dan tentunya tidak melanggar hukum duniawi maupun hukum ilahi. Sebelum memiliki arah dan prinsip, kita menjadi rentan untuk terkekang oleh standar hidup yang ditentukan budaya sekitar. Misalnya saja jika di sekitar kita, terdapat budaya yang mengharuskan merayakan pesta pernikahan dengan cara yang mewah. Mungkin kita akan terpengaruh dan merasa harus mengikuti budaya itu, namun mungkin di dalam hati hal itu tidak sejalan dengan prinsip hidup kita, yang ingin sederhana dan biasa-biasa saja. Sehingga dengan mengikuti budaya yang tidak kita suka, maka kita bisa dikatakan terjajah oleh sistem dan budaya lingkungan sekitar. Namun, dalam kasus seperti itu tentu saja kita juga perlu bersikap bijaksana. Seandainya kita bersedia untuk tidak mengikuti budaya yang ada, namun jika itu terjadi malah akan menimbulkan resiko yang buruk, maka kita perlu mempertimbangkannya lagi. Sekalipun kita ingin menikah dengan cara sederhana, namun jika semua keluarga tidak setuju bahkan bisa menimbulkan pertengkaran dan permusuhan, mungkin kita perlu untuk menerima budaya yang ada atas dasar kebijaksanaan. Dengan begitu kita bisa tetap merdeka karena bebas menentukan cara hidup kita sendiri dengan kebijaksanaan meskipun harus sedikit berkorban atau mengalah. Keadaan memang tidak selalu berjalan sesuai keinginan, namun kita punya hak untuk memilih keputusan selama pilihan kita tidak melanggar hukum duniawi, terutama hukum ilahi. Sekian pembahasan ngalor ngidul kali ini. Jika Anda bersedia subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan yang lainnya.